Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan memberikan contoh perhitungan tentang penurunan titik beku pada sifat koligatif larutan. Sekarang kita masuk ke contoh perhitungan dari penurunan titik beku. Contoh soal pertama, dilarutkan 18 gram glukosa ke dalam 500 gram air. Jika Kf air sama dengan 1,86 derajat Celcius per molal dan Mr glukosa 180 gram per mol, titik beku larutan tersebut adalah. Langkah pertama untuk menjawab soal perhitungan yaitu mencari atau mengetahui atau menuliskan nilai apa saja yang diketahui pada soal. Di sana ada dilarutkan 18 gram glukosa. Apabila satuannya gram, maka itu menandakan bahwa dia melambangkan massa, glukosa, dan air. Glukosa berperan sebagai zat terlarut atau pelarut. Glukosa itu berperan sebagai zat terlarut atau zat yang dilarutkan. Pelarutnya itu adalah air, gitu ya. Jadi untuk massa glukosa saya beri lambang mgr, massa gram. T, zat terlarut, sama dengan 18 gram. 18 gram. Yang berikutnya, ke dalam 500 gram air, sama ya, berarti massa air mgr. Karena air merupakan pelarut, maka saya beri lambang P, massa gram pelarut. 500 gram. Berikutnya, jika Kf air, Kf itu merupakan ketetapan titik beku. Air, maka dia pelarut. Kf air, saya beri dengan Kfp, pelarut 1,86 Celcius per mol. Karena di sini adalah ketetapan, maka nilainya tetap ya. Jadi apabila nanti di contoh perhitungan tidak dinyatakan nilai Kf-nya, maka kalian lihat zat apa yang berperan sebagai pelarut. Apabila zat yang digunakan sebagai pelarut adalah air, berarti dapat diketahui Kf dari pelarut, ketetapan dari pelarutnya itu adalah 1,86 derajat Celcius per mol. Mohon maaf, maksud saya per molal. Per molal, jadi per m saja. Yang diketahui berikutnya itu adalah Mr. T, karena Mr glukosa 180 gram per mol, 180 gram per mol. Apa yang ditanyakan? Ditanya titik beku, berarti adalah TF. Kenapa bukan delta F? Karena kalau delta F itu adalah penurunan titik beku, sedangkan yang ditanyakan itu adalah TF
Mohon maaf, yang ditanyakan itu adalah titik beku, maka adalah titik freeze, titik beku. Larutan saya beri nama dengan TFM. Baru kita tentukan rumusnya, yang mana yang lebih dulu kita gunakan. Tadi sudah saya jelaskan ada dua rumus, sama seperti kenaikan titik didih. Delta TF sama dengan titik beku. Titik beku larutan saya beri lambang dengan TFL dikurang titik beku pelarut murni atau tadi TF0, dan di sini saya lambangkan TFP biar mudah perhitungannya nanti. Rumus yang kedua, delta TF sama dengan molal dikali ketetapan titik beku pelarut. Nah, jika kita mencari TFL atau titik beku larutan, maka kita lihat yang diketahui. Apakah memungkinkan kita menggunakan rumus yang pertama? Di rumus yang pertama itu ada kenaikan penurunan titik beku, ada titik beku larutan, ada titik beku pelarut. Kita lihat yang diketahui. Apakah ada nilainya? Tidak ada. Berarti kita tidak bisa menggunakan rumus yang ini. Kemudian kita lihat rumus yang kedua. Ada delta TF atau penurunan titik beku, molalitas, dan ketetapan titik beku pelarut. Kita lihat yang diketahui. Kita punya nilai KF atau ketetapan titik beku pelarut. Tetapi kita belum punya nilai penurunan titik beku dan molalitas. Kita lihat rumus molalitas. Apa tadi? Molalitas, rumus molalitas. Massa zat terlarut dibagi dengan mR zat terlarut dikali 1000. Saya tuliskan ya. Massa zat terlarut MGRT dibagi dengan MRT dikali 1000. Ini rumus. Bagi dengan massa pelarut. Sekarang kita lihat yang diketahui. Kita punya nilai MGRT sama, kita punya MR sama. Kita juga punya massa dari pelarut. Berarti kita dapat menggunakan rumus yang kedua. Nah, ini tadi sudah dijabarkan ya, kita sambung aja. Kali KF ya. Nilai KF berapa? Ketetapannya 1,86 derajat Celcius per molar. Kita masukkan nilai ini. Massanya, massa zat terlarut atau massa glukosa 18 gram per ml, 500 gram juga. Oh mohon maaf, mr ya. MR-nya 180 gram per mol kali 1000 per dibagi ya. P tadi adalah massa pelarut 500 gram. 500 gram dikali 1,86 derajat Celcius per molar.
kita hitung bisa dengan coret pencoret. Kita lihat apa-apa saja yang dapat kita coret. Satuannya gram dengan gram. 0, 2, 2. Ada lagi? Gak ada. Kita hitung. 18 dibagi 180 berapa? 18 dibagi 180 itu sama dengan 0. 18 bagi 18 1. Ada sisa 0 berarti 0,1 mol. Karena satuan yang tersisa di sini adalah mol. Dikali 10 bagi 5 2. 2. Satuan yang tersisa adalah gram. Dikali 1,86 derajat Celcius per mol. Kita kalikan semuanya. 0,1 dikali 2 dikali 1,86. Dapat jawabannya 0,372. 0,372. Nilai delta TF sama dengan 0,372. 372. Satuannya apa? Nah, kita lihat satuannya. Di sini ada tersisa gram mol. Kalau dikali jadinya gram per mol. Satuan dari molal atau turunan dari molal ini juga merupakan gram per mol. Berarti gram per mol di sini dapat dicoret gram per mol. Nah, ya kan? Satuan yang tersisa adalah derajat Celcius. Berarti nilai dari penurunan titik bekunya itu adalah 0,372 derajat Celcius. Sudah selesaikah? Belum. Yang kita cari adalah titik beku larutan. Karena kita sudah punya nilai dari penurunan titik beku, maka kita bisa menggunakan rumus yang pertama untuk mencari nilai titik beku larutan. Tadi nilai penurunan titik bekunya atau harga dari penurunan titik bekunya adalah 0,372 derajat Celcius. Yang dicari adalah TFL atau titik beku larutan. Dikurang. Berapa titik beku dari pelarut? Pelarutnya adalah air. Nah, titik beku dari air itu adalah 0 derajat Celcius. Jadi, air itu bisa membeku dalam suhu 0 derajat Celcius. 0 derajat Celcius. Ingat ya, kalau misalkan nanti pada soal itu yang berperan sebagai pelarutnya adalah air dan tidak diterangkan berapa titik beku pelarut atau titik beku airnya, maka kalian harus ingat bahwa titik beku dari air itu adalah 0 derajat Celcius. Oke, sekarang kita pindah ruas. Karena yang dicari adalah TFL, maka kita pindahkan ke ruas sebelah kanan. Titik beku larutannya sama dengan 0 derajat Celcius dikurang. Pindah ke sebelah kanan, jadi 0,372 derajat Celcius. Maka dapat kita ketahui nilainya dari titik beku larutan, yaitu minus 0,372 derajat Celcius. Nah, jadi
Titik beku larutan dari glukosa dan air itu adalah minus atau min 0,372 derajat Celcius. Sampai di sini dulu contoh perhitungan yang dapat saya berikan. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.